Gunung Slamet, gunung tertinggi di Jawa Tengah, terkenal dengan jalurnya yang menantang dan kisah-kisah mistis yang menyelimutinya. Banyak pendaki yang pernah mendengar cerita tentang suara-suara aneh, penampakan sosok misterius, dan bahkan orang-orang yang menghilang tanpa jejak. Namun, bagi tiga sahabat Bayu, Arif, dan Dika, semua itu hanya sekadar mitos hingga mereka sendiri mengalaminya. Selamat datang di Lentera Jawi, tempat di mana kisah-kisah misteri, mitos, dan legenda dari tanah Jawa serta Nusantara menyala dalam kegelapan. Di balik kabut malam, di sela-sela pohon tua yang berbisik, ada cerita-cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Kisah yang tersimpan dalam bayang-bayang, menunggu untuk diungkap. Apakah itu tentang arwah penasaran, pusaka bertuah, atau kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan? Lentera Jawi akan membawa Anda menyelami setiap rahasia yang tersembunyi. Duduklah tenang, nyalakan lentera, dan biarkan kisah-kisah ini menggema dalam imajinasi Anda. Karena di dunia ini, tak semua yang terlihat dapat dijelaskan, dan tak semua yang tak terlihat hanyalah bayangan. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak orang yang ikut menyelami misteri bersama kita. Siapkah Anda memasuki dunia yang penuh tanda tanya? Selamat mendengarkan, dan berhati-hatilah, karena mungkin ada sesuatu yang ikut menyimak di balik gelap. Berangkat dari basecamp Bambangan, mereka mulai mendaki di sore hari, berharap tiba di pos terakhir sebelum puncak menjelang subuh. Langit cerah, angin sejuk berhembus, dan semangat mereka berkobar. Namun, ketika malam turun, suasana mulai berubah. Di pos 3, Dika merasakan sesuatu yang aneh. Ia melihat sekilas bayangan putih bergerak di antara pepohonan. Ia mengabaikannya, menganggap hanya halusinasi akibat kelelahan. Namun, tak lama, Bayu merasakan pundaknya berat, seperti ada yang menumpang di punggungnya. Mereka terus berjalan, berharap ketakutan mereka hanyalah imajinasi. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak di pos 4. Angin bertiup semakin dingin, dan kabut mulai turun perlahan. Arif yang mengeluarkan peta mencoba memastikan jalur mereka, tetapi ia mulai merasa peta tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi di sekitar mereka. Seolah-olah, jalur yang mereka lalui tidak pernah ada dalam peta sebelumnya. Saat mendekati pos 5, kabut tebal turun tiba-tiba, menghalangi pandangan mereka. Kompas dan GPS yang mereka bawa menjadi tidak berguna. Tanpa sadar, mereka mengambil jalan yang salah, menjauh dari jalur pendakian resmi. Mereka berjalan selama berjam-jam, namun tak kunjung menemukan jalur yang benar. Anehnya, suara-suara alam yang biasa terdengar, nyanyian burung, gesekan dedaunan, hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanya keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, di tengah kabut, muncul sesosok perempuan berjubah putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Sosok itu menunjuk ke arah sebuah jalan setapak kecil. Tanpa berpikir panjang, Arif yang sudah panik segera mengikuti arah itu. Bayu dan Dika tak punya pilihan selain mengikutinya. Namun, semakin jauh mereka berjalan, lingkungan sekitar berubah. Pohon-pohon semakin tinggi dan berlekuk aneh, seperti tangan yang ingin mencengkeram. Langit yang tadinya gelap berubah menjadi merah saga, dan udara semakin dingin. Mereka sadar bahwa mereka telah memasuki dunia yang berbeda. Mereka sampai di sebuah desa yang terasa tidak wajar. Rumah-rumahnya terbuat dari kayu tua yang lapuk, namun tidak ada seorang pun di sana. Namun, dari kejauhan, terdengar suara tawa dan bisikan-bisikan yang samar. Mereka bergegas mencari jalan keluar, tetapi setiap kali mereka kembali ke titik awal. Tiba-tiba, dari balik salah satu rumah, muncul makhluk dengan tubuh tinggi kurus, mata merah menyala, dan gigi runcing yang tersenyum lebar. Makhluk itu mulai bergerak mendekat dengan langkah pelan, mengeluarkan suara geraman rendah. Bayu yang ketakutan mengeluarkan pisau lipatnya, tetapi Dika segera menahannya. "Jangan lawan, jangan menatap matanya," bisiknya panik. Mereka mundur perlahan, tapi makhluk itu semakin banyak bermunculan dari sudut-sudut desa. Mereka berlari sekuat tenaga, tetapi jalan yang mereka ambil selalu kembali ke tempat semula. Seolah mereka berada dalam perangkap tak kasat mata. Dari kejauhan, mereka melihat siluet seseorang yang tampak seperti lelaki tua berjalan perlahan menuju mereka. Tanpa suara, lelaki itu mengarahkan jari telunjuknya ke langit. Seketika,
Petir menyambar langit merah yang menaungi desa. Cahaya kilat itu seakan membuat para makhluk menghilang dalam sekejap. Namun, tidak lama kemudian, dari balik bayangan rumah-rumah tua, muncul sesosok raksasa hitam bermata kuning menyala. Sosok itu berbicara dalam bahasa yang tidak mereka mengerti, tetapi nada suaranya bergemuruh, membuat tanah di bawah kaki mereka bergetar. Ketakutan semakin menguasai mereka saat makhluk itu mulai bergerak mendekat. Seketika, sang lelaki tua berbisik sesuatu yang terdengar seperti doa. Cahaya keemasan muncul di sekeliling mereka, melindungi mereka dari makhluk-makhluk tersebut. "Ini bukan tempat kalian," kata lelaki itu dengan suara berat. "Jangan pernah kembali." Ketika mereka hampir putus asa, terdengar suara azan menggema di kejauhan. Tiba-tiba, salah satu rumah yang tadinya tertutup terbuka sedikit, memperlihatkan seorang kakek tua yang melambaikan tangan. "Masuk cepat," katanya. Tanpa pikir panjang, mereka masuk. Begitu pintu tertutup, suara makhluk-makhluk itu langsung menghilang. Sang kakek menatap mereka dengan mata tajam. "Kalian telah melanggar batas. Beruntung masih ada waktu untuk kembali." Ia menyuruh mereka membaca doa dan mengikuti instruksinya tanpa bertanya. Setelah mata mereka terpejam dan doa selesai dibaca, terdengar suara gemuruh. Saat mereka membuka mata, mereka sudah kembali ke jalur pendakian asli, tepat di dekat pos 5. Kabut perlahan menghilang, dan suasana kembali normal. Namun, ketika mereka melangkah turun, Arif melihat ke belakang dan menyadari sesuatu. Jejak kaki mereka menghilang di batas kabut, seolah-olah mereka tidak pernah ada di sana. Tak ada satupun dari mereka yang berbicara hingga tiba kembali di base camp. Ketika mereka menceritakan pengalaman itu kepada penjaga pos, lelaki tua itu hanya menggeleng pelan. "Kalian beruntung masih bisa kembali. Tidak semua orang seberuntung kalian." Saat mereka hendak pergi, sang penjaga pos menambahkan, "Apakah kalian mendengar suara azan tadi?" Mereka bertiga mengangguk. Wajah penjaga itu berubah serius. Tidak ada yang mengumandangkan azan di sini pada saat itu. Sejak kejadian itu, mereka bertiga tidak pernah mendaki Gunung Slamet lagi. Mereka tahu, ada dunia lain yang tidak boleh mereka ganggu, dan batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Namun, dalam benak mereka, pertanyaan besar tetap menggantung, apa yang sebenarnya terjadi di dunia gaib yang mereka masuki.